Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Derwinto Sipayung di channel Payung Grip. Kali ini kita nggak bakalan bahas tentang perkuliahan, nggak juga bahas tentang investasi atau sejenisnya. Tapi kali ini aku bakalan berbagi sharing ke kalian pejuang-pejuang YouTube yang bakalan calon-calon YouTuber gede nih. Aku ucapin semangat terus buat kalian, dan kali ini aku mau sharing tentang gimana aku bisa mendapatkan pada akhirnya sebuah surat dari YouTube. Nah, ini adalah suratnya, tapi surat ini berisi PIN verifikasi untuk Google AdSense seperti itu. Nah, jadi di dalam surat ini kemungkinan, ya memang saya lihat juga seperti itu, ada PIN verifikasi yang harus kita masukkan ke Google AdSense kita supaya video kita bisa dimonetisasi dengan segera. Ya, sebelumnya aku mau sampaikan dulu nih kira-kira perjalanan YouTube aku gitu ya, dan merasa semoga YouTube ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk membangun YouTube-nya. Jangan patah semangat, tetap yakin pada diri kalian dan tetap konsisten membuat konten. Percayalah bahwa niat itu pasti akan diiringi oleh hasil nanti gitu ya. Nah, jadi YouTube ini sendiri awalnya itu bernama Kuliah Kuy gitu. Adalah sebuah semangat waktu itu 2018 aku lulus SMA dengan berbagai persiapan, tentunya anak SMA sewaktu lulus dengan ambisinya ingin mendapat sebuah kursi PTN ya, dan berharap PTN yang dia impikan, yang dia harapkan seperti itu. Lalu kemudian dengan pengalaman dan mungkin prestasi yang aku rasa saat itu udah cukup, sudah ideal, dari nilai raport, kemudian prestasi akademi, lalu kemudian tentang alokasi dan tentang data alumni gitu ya. Semuanya sepertinya sudah aku skala gitu. Aku udah tracking, udah buat ramalan forecasting gitu ya. Akhirnya menumbuhkan rasa terlalu percaya diri gitu. Sampai suatu waktu SNMPTN ya. Ini ngomongin SNMPTN waktu 2018. Ya, finally the result is I'm failed gitu lah. Ternyata aku gagal. Nah, aku saat itu bertanya-tanya gitu, apalagi nih yang dicari oleh jurusan yang atau universitas yang aku hunter waktu itu. Kebetulan aku saat itu ngambil akuntansi USU gitu. Dari segi rata-rata nilai aku sudah cukup yakin, prestasi yakin, alumni juga yakin. Tapi why? Kenapa aku belum bisa lulus juga? Nah, berangkat dari sana akhirnya aku kulik banyak informasi, lalu kemas informasi itu sehingga aku buat YouTube channel ini yang nanti dengan harapan aku bisa sharing ke adik-adik kelasku supaya mereka bisa lebih prepare lagi dan tidak hanya menyiapkan sebuah plan, tapi mereka bisa menyiapkan plan-plan lain, plan B, plan C gitu, untuk mengantisipasi kejadian terburuk begitu. Akhirnya terciptalah YouTube ini dengan nama Kuliah Kuy. Nah, setelah setahun berlangsung, tepatnya di 2019, aku semakin ingin menggali informasi. Kebetulan di 2019 kemarin itu ada UTBK ya teman-teman. Rasanya SBMPTN 2018 dengan UTBK 2019 itu menurut aku pribadi itu sebagai ibarat bumi dan langit gitu. Kenapa? Karena aturannya beda dan 180 derajat berbeda lah intinya. Nah, supaya aku bisa mengetahui detail tentang UTBK, akhirnya aku memutuskan untuk terjun langsung mengikuti UTBK. Padahal saat itu aku udah mengikuti kuliah sebenarnya di Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi. Udah 1 tahun kuliah, tapi karena aku penasaran nih untuk UTBK tahun 2019 dan supaya bisa aku jadiin konten di channel YouTube ini, karena kan tadi ini YouTube-nya semangatnya adalah untuk memberi informasi tentang perguruan tinggi ya. Nah, aku merasa ini bakalan bisa nge-trigger viewers gitu. Aku join UTBK ujian tanpa persiapan teman-teman. Singkat ceritanya, aku udah dan terbukti konten tentang UTBK itu menjadi salah satu konten dengan video dengan viewers terbanyak gitu ya. Ada yang menyentuh 19.000, kemudian 27.000, bahkan ada yang menyentuh 91.000 ya. Thanks to God gitu ya.
Jujur aku ngerasa itu udah banyak gitu. Mungkin teman-teman juga yang sedang berjuang pasti mendengar itu mungkin udah banyak, tapi untuk teman-teman yang memang udah jadi pro dan udah memiliki banyak subscriber ya pasti ini mungkin angka yang so-so lah ya. Tapi aku sangat bersyukur untuk ini, dan akhirnya memang konten ini menjadi daya tarik tersendiri di channel ini gitu. Lalu setelah itu aku kehabisan ide, kemudian juga narasumber atau bahan untuk membuat konten tentang perguruan tinggi ini kayak musiman gitu teman-teman ya. Dan akhirnya aku putar cara, dan kebetulan di 2019 juga sampai 2020 aku menemukan ketertarikan di bidang pasar saham gitu ya. Jadi aku tertarik dan menggeluti dunia trading pasar saham. Akhirnya kontennya bercampur menjadi konten edukasi tentang perguruan tinggi juga tentang saham. And finally till now gitu ya, aku memutuskan channel ini akan menjadi channel edukasi pasar saham gitu. Akhirnya dengan segala cerita tadi berlanjutlah channel ini teman-teman. Nah, satu hal yang menjadi kendala saat ini adalah pin verifikasi untuk Google AdSense. Jadi puji Tuhannya setelah 1 tahun channel ini dibuat, ya mungkin aku juga bukan terlalu yang terbaik lah, tapi aku merasa ini sudah menjadi sebuah langkah yang lebih bertumbuh, lebih maju gitu ya, dimana udah disetujui untuk menjadi partner YouTube gitu, supaya YouTube video kita itu bisa diisi oleh iklan dengan syarat tadi ada 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, tapi setelah YouTube ini berjalan sekitar 3 bulan setelah di AdSense, ternyata perlu konfirmasi verifikasi. Nah, ini yang menarik. Waktu itu aku kan mahasiswa ya, masih ngekos di daerah di Semarang, namanya Semarang Bawah, karena dulu kampusku di situ. Nah, waktu aku request pin verifikasi ini, itu alamatku masih di sana. Itu bulan Agustus 2020. Setelah itu, karena aku tadi for your information teman-teman, aku UTBK-nya lulus ke administrasi bisnis gitu. Jadinya aku memutuskan untuk pindah ke sarjana administrasi bisnis. Nah, kebetulan kampusnya itu ada di Tembalang, Semarang Atas gitu. Jadi aku harus pindah kos. Nah, artinya kan aku pindah alamat nih. Nah, setelah beberapa bulan aku menantikan amplop ini gitu loh, menantikan kiriman dari Google, yaitu pin verifikasinya. Belum juga kunjung sampai gitu kan, udah hampir 6 bulan gitu. Akhirnya sempat merasa hopeless gitu. Tapi singkat ceritanya aku buka lagi di Google AdSense, ternyata bisa di request ulang teman-teman. Jadi pinnya bisa di request ulang. Akhirnya 2 minggu lalu, tepatnya itu tanggal 19 April, coba ya kita cek di layar gitu. Nah, ini dia channel YouTubeku teman-teman. Sekarang aku ganti namanya Payung Clip. Payung itu ya nama belakangku si Payung. Clip itu adalah potongan-potongan gambar atau video gitu ya, gambar bergerak gitu. Nah, tapi ini yang mau aku bahas nanti di channelku. Semoga aku bisa terus belajar dan konsisten membangun channel ini, yaitu untuk belajar hal fun ya, kesenangan, menarik, lalu untuk pola pikir gitu. Nah, dan mungkin ini akan learn-nya itu lebih ke financial ya, investing gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia teman-teman Google AdSense-nya. Nah, sebelumnya coba kita lagi ke YouTube channel lagi. Nah, ini kita kalau ke YouTube Studio, kalau teman-teman lihat di YouTube Studio ini, nah di sini ada informasi atau semacam announcement, yaitu penting login ke akun AdSense Anda untuk memverifikasi alamat Anda menggunakan kode PIN yang dikirimkan ke alamat penagihan Anda. Channel Anda tidak akan dimonetisasi sampai Anda memverifikasi identitas Anda. Nah, jadi itu penting banget ya teman-teman. Kalau kita cek nih di bagian monetisasi, di sini juga ada langkah 2 yang error gitu. Dan di sini ceritanya adalah langkah 2 menyiapkan Google AdSense teman-teman. Jadi ini adalah hal yang penting untuk kalian para pejuang-pejuang YouTube yang mau berkarir di YouTube.
Aku doain semoga kalian bisa mendapatkan ini dengan segera sehingga kalian bisa berkarya terus dan merasakan manfaat yang diberikan oleh YouTube gitu. Oke, aku bakalan buka ya teman-teman. Sebelumnya kita ke sini dulu. Di sini juga sudah ada kolom verifikasi alamat penagihan Anda. Kami telah mengirimkan PIN Anda kepada Anda melalui surat pada tanggal 19 April. Nah, jadi aku kemarin request lagi teman-teman untuk dikirimkan ulang. Jadi kemungkinan ini adalah yang kedua, request yang kedua ya. Karena dulu kemarin yang pertama itu di Agustus 2020. Verifikasi alamat Anda dengan masukkan PIN. Nah, jadi kita akan klik nanti verifikasikan dari PIN ini. Ini belum aku buka, ini masih segel ya teman-teman, belum pun aku sobek sama sekali. Jadi aku siapin untuk teman-teman semua supaya kita benar-benar bisa belajar dan berkembang di YouTube platform. Oke, aku bakalan buka. Wow, satisfying ya, merobeknya. Haha. Oke, kosong guys. Ternyata kosong. Tapi di sini ada angka-angka gitu guys. Aku bakalan buka lagi dan ini sobeknya dia dari semua sisi ya, dari atas, kiri, kanan, terus dari bawah juga. Oke, mungkin akan aku percepat supaya durasinya nggak terlalu lama dan kalian bisa menghemat kuota. Oke. Oh, 3 doang teman-teman. Jadi atas, bawah, kanan. Dan isinya adalah seperti ini. Wow, ini kosong. Ini kayak kertas, ada tulisan Google gitu. Ya, kelihatan premium ya. Nah, di sini ada langkah-langkah, step ya. Dan di sini ini nih, PIN Anda. Nah, ini yang akan kita masukkan nanti ke Google AdSense-nya di sini. Oke. PIN-nya adalah 177168. Kita coba. Semoga berhasil. Verifikasikan. Oke, kita klik 177168. Yeay! Alamat penagihan Anda telah diverifikasi. Yes! Akhirnya monetasinya bisa berjalan lagi nih guys. Nah, ini tadi sebelumnya ya. Coba kita klik reload. Apa yang akan muncul? Nah, jadi announcement tadi sudah nggak ada teman-teman ya. Oke, kita coba ke channel YouTube-nya, kita reload juga. Kira-kira masih error atau enggak? Sepertinya ya di Google AdSense sedang diproses, tapi di YouTube channelnya masih belum seperti itu. Oke, kita tunggu nanti beberapa saat. Jadi kita teman-teman, semoga kalian pejuang YouTube, calon-calon YouTuber sukses berhasil mendapatkan PIN ini, karena menurut saya ini adalah hal yang penting. Dan pastikan kalian menulis alamat di Google AdSense-nya dengan tepat ya. Jangan sampai video-video kalian tidak monetisasi karena tidak mendapatkan PIN ini. Mungkin itu yang bisa aku sharing ke kalian. Mohon maaf kalau videonya take times dan memakan kuota kalian, tapi semoga video ini bisa membantu. Kalau kalian senang, klik like. Tapi kalau kalian memang merasa ini enggak membantu, boleh tekan dislike supaya jadi bahan evaluasi buat aku untuk konten-konten berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan langsung bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu yang bisa aku sharingin di video kali ini. Sampai jumpa, bye.